Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita belajar matematika lagi. Dan kali ini kita akan mempelajari pengurangan pecahan, ya. Baik, kita langsung ke materi, ya. Ya. Pengurangan pecahan. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut sama. Kalau berpenyebut sama, maka sebagaimana penjumlahan, penyebutnya ya sama dalam hasilnya, ya. Pada hasilnya nanti sama. Kemudian pembilangnya tinggal mengurangkan. 3/4 dikurangi 2/4, maka penyebutnya 4. Kemudian pembilangnya dikurangkan. 3 dikurangi 2, 1. Ya. Jadi hasilnya 1/4. Untuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut sama itu sangat mudah dan tidak perlu diberi contoh yang lain, cukup satu saja, ya. Nah, kemudian pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran berpenyebut sama. Nah, ini yang pertama dilakukan adalah dirubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa. 2 1/4 itu dijadikan pecahan biasa. 4 kali 2 ditambah 1. 9, ya. Jadi 9/4. Kemudian yang 1 2/4 dijadikan pecahan biasa. 4 kali 1 ditambah 2, 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangkan saja pembilangnya. 9 dikurangi 6 sama dengan 3/4. Nah, ini juga mudah, ya. Kemudian pengurangan selanjutnya. Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, tetapi penyebut tidak sama, ya. Berpenyebut tidak sama. Ini ada 3 cara, kita gunakan cara ke-1 dulu. 3/4 dikurangi 1/3. Penyebutnya tidak sama, ya, 4 dan 3. Maka kita kalikan saja. 4 kali 3, 12 menjadi penyebut, ya. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9/12. Kemudian yang 1/3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 kali 1 sama dengan 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 5/12. Nah, selanjutnya kita gunakan cara kedua. Pecahan biasa dikurangi pecahan biasa berpenyebut tidak sama. 3/4 dikurangi 1/3. 4 dan 3 menyebutnya tidak sama, maka dikalikan. Menyebutnya menjadi 12, ya. Kemudian 3 kali 3 itu kita letakkan di sebelah kanan 9, ya. Nah, kemudian 1/4 kita letakkan, maaf, yang 9 sebelah kiri, yang 1 kali 4 sebelah kanan. Nah, 9 dikurangi 4, 5/12. Ini juga mudah, ya. Nah, kemudian cara ketiga. Nah, cara ketiga, pecahan biasa dikurangi pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Ini ada 6/9 dikurangi 2/6.
Penyebutnya 9 dan 6. Nah, maka disamakan penyebutnya dengan mencari KPK, ya. Mencari atau menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Bagaimana cara mencari KPK? Ada 3 cara. Yang pertama, mencari KPK cara ke-1 menggunakan kelipatan penyebut. Di situ 6/9 dikurangi 2/6. Penyebutnya 9 dan 6. Kita cari kelipatan 6 dan cari kelipatan 9. 6 itu kelipatannya 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Dan seterusnya, masih banyak sebenarnya. Kemudian yang 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu kelipatannya, kita cari kelipatan 6 dan kelipatan 18 itu bilangan yang sama. Di situ ada 18 dan 36. Nah, kalau sudah demikian, kemudian dipilih bilangan yang sama dan nilainya paling kecil. Di sini ada 18 dan 36. Yang paling kecil 18. Maka KPK-nya adalah 18. Nah, 18 ini jadikan KPK. Kemudian kita selesaikan seperti awal tadi ya. 18 dibagi 9, 2. 2 kali 6, 12. Kemudian yang 2/6. 18 dibagi 6, 3 ya. 3 kali 2, 6. Hasilnya 6/18. Ini mencari KPK menggunakan kelipatan penyebutnya. Nah, sekarang mencari KPK dengan cara kedua menggunakan pembagian bilangan prima model pohon faktor ya. Kita ingat bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Masih ingat itu. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan pohon faktor. 6. 6 itu dibagi 2 dulu, bilangan prima terkecil. Hasilnya 3. Kemudian 9 kita bagi 3. Mengapa tidak 2? Karena 9 tidak habis dibagi 2. Maka kemudian langsung dibagi 3. Hasilnya 3. Maka 6 itu sama dengan 2 kali 3. 9 itu 3 kali 3 atau 3/2. Mencari KPK-nya. Hasilnya itu dikalikan semua. Kalau ada bilangan yang sama, maka dicari pangkat terbesar. Ya, di situ ada 2, terus 3-nya ada 2 atau 3 dan 3/2. Maka dipilih 3/2. Yang ini ya, ini 3, ini 3/2. Pilih yang 3/2. Maka hasilnya 18. Nah, 18 itulah digunakan sebagai penyebut ya. Kemudian kita kerjakan seperti tadi. 18 dibagi 9, 2. 2 kali 6, 12. 18 dibagi 6, 3. 3 kali 2, 6. Baru dikurangkan. 12 dikurangi 6, 6. Hasilnya 6/18. Nah, ini cara kedua mencari KPK untuk menyamakan penyebut. Nah, sekarang mencari KPK cara ketiga menggunakan pembagian bilangan prima model tabel. Ini hampir sama dengan pohon faktor, hanya bentuknya tabel ya. Ya, caranya kita ingat lagi bilangan primanya 2, 3, 5, 7, 11, 12, dan seterusnya. Masih banyak. Nah, yang pertama
6 dan 9 kita tulis, kemudian kita pisahkan dengan garis ya. Nah, setelah itu garis bawah di garis lagi di bawahnya. Kemudian diletakkan angka pembagi 2 dulu, prima terkecil. Kalau salah satunya masih bisa dibagi atau habis dibagi 2, maka dibagi 2 dulu. 6 dibagi 2, 3. Nah, 9 dibagi 2 tidak habis ya, maka ditulis sama bilangannya 9. Nah, kemudian digaris lagi di bawahnya. Kita bagi, kalau 2 sudah tidak bisa itu. Maka langsung ke 3. Nah, 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Kita garis lagi di bawahnya. Terus kita bagi lagi. Kalau 2 tidak mungkin, yang mungkin hanya 3. Nah, 3. 1 dibagi 3 itu tidak bisa, maka ditulis 1, kemudian 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau sudah 1, 1 begini, sudah selesai. Baru kita cari KPK-nya. KPK-nya yang mana? 2 kali 3 kali 3. Berapa? 18. Nah, baru 18 itu kita gunakan sebagai penyebut ya. Terus kita kerjakan seperti awal tadi, 18 dibagi 9 itu 3 kali 6, 18 dibagi 9, 2 kali 6, 12. Terus 18 dibagi 6, 2 kali 18 dibagi 6, 3 kali 2, 6. Baru dikurangkan. 12 dikurangi 6, 6 per 18. Nah, sekarang pengurangan lagi. Pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Tetapi penyebutnya tidak sama. Nah, contoh ini. 2, 1 per 2 dikurangi 1, 1 per 3. Penyebutnya tidak sama ya, 2 dan 3. Langkah pertama, dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang 2, 1 per 2 itu dijadikan pecahan biasa. 2 kali 2 ditambah 1, 5. Jadi 5 per 2. Kemudian yang 1, 1 per 3 dirubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 3 ditambah 1. Menjadi 4 per 3. Nah, kalau sudah dirubah begini, kemudian dikerjakan dengan cara seperti tadi, cara 1, cara 2, atau cara 3, seperti penjelasan di atas tadi ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, kemudian pengurangan pecahan desimal. Ini mudah ya. Mudah. Kita gunakan saja pengurangan susun. Ya, 0,75 dikurangi 0,25 sama dengan berapa? Ditulis susun seperti ini. Yang atas 0,75, yang bawah 0,25. Kemudian dikurangkan berapa? 0,50. Ingat, koma harus lurus ya. Komanya harus lurus. Kalau tidak lurus nanti bisa keliru, hasilnya keliru. Nah, ini pengurangan pecahan desimal. Pengurangan persen sekarang. Mudah kalau pengurangan persen ya. Ya, tinggal mengurangkan saja. 5% dikurangi 2%, 5 kurangi 2, 3, menjadi 3%. 22% dikurangi 10%, 22 dikurangi 10, 12. Hasilnya 12%. 80% dikurangi 30%, sama dengan 50%. Mudah. Nah, anak-anak, sekarang kalau pengurangannya adalah pengurangan campuran. Maksudnya campuran itu ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan persen. Ya. Ngawur, kalian meneh ngopo? Ngerti komputer. Hah?
Orang ngerti aku. Wah, urusan kono orang ngerti aku. Aku orang ngerti ya. Baleni. Nah, sekarang anak-anak, kalau misalnya pengurangannya menjadi pengurangan campuran. Maksudnya adalah ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal. Nah, ini 1/2 dikurangi 25%, ini kan campuran. 3/4 dikurangi 0,25, ini juga campuran. 65% dikurangi 0,25 juga campuran. Caranya bagaimana? Bentuknya itu kita rubah dulu ke salah satu pecahan, salah satu bentuk pecahan yang ada pada soal. 1/2 dikurangi 25%. Nah, dibuat persen semuanya atau pecahan biasa semuanya gitu. Nah, setelah itu baru menyelesaikan pengurangan dengan cara yang sesuai dengan bentuk pecahan yang dipakai tadi. Contoh ini ya, 1/2 dikurangi 25%. Bentuk pecahannya dirubah dulu ke salah satu pecahan yang ada pada soal. Nah, yang pertama ini dirubah ke bentuk pecahan biasa ya. Semua dirubah ke bentuk pecahan biasa semua. Yang ini yang kedua, bentuk pecahan dirubah ke bentuk persen semua. Nah, baru setelah itu dikerjakan sesuai dengan cara pengerjaan pengurangan pecahan yang dipilih. Ya, kalau yang atas ya menggunakan cara di atas, kalau yang di bawah menggunakan cara yang di bawah. Contoh, 1/2 dikurangi 25%. Pertama, dijadikan kita kasih contoh menggunakan pecahan biasa semuanya ya. Nah, 1/2 dikurangi 25% itu kan 25/100 ya. Nah, kemudian yang 1/2 ini dijadikan pecahan biasa. 2 kali 1 ditambah 1, 3/2. Yang 25% sudah sesuai. Nah, setelah itu karena ini penyebutnya berbeda, kita cari KPK ya. Hasil dari KPK itu 100. Maka 100 dibagi 2, 50 ya, 50 kali 3, 150. Kemudian yang 100 dibagi 101, 1 kali 25, 25. Maka 150 per 100 dikurangi 125 per 100. Hasilnya 125 per 100. Ini masih bisa disederhanakan ya. 125 per 100. Setelah itu bisa lagi disederhanakan. Yang 25 dibagi 25, yang 100 dibagi 25. 1/4. Nah, cara yang kedua dirubah ke persen semua. 1/2 sama dengan 3/2. Ini kalau dirubah ke persen, kalau pecahan bisa kan 150 per 100, maka persennya 150% dikurangi 25%. Hasilnya berapa? Kita di penjumlahan susun aja. 150 dikurangi 25. 125%. Yang ini 65% dikurangi 0,25. Dijadikan persen semuanya.
Yang 0,25 ini dijadikan persen menjadi 25/100 sama dengan 25%. Yang bawah kita rubah ke desimal semua. 65% itu 65/100, maka desimalnya 0,65. Nah, baru setelah itu dikerjakan. 65 dikurangi 25 masih berapa? 40. Terus 0,65 dikurangi 0,25 jadi 0,40. Ya. Nah, sekarang kalau soalnya begini, 1/2 dikurangi 0,25. Caranya dirubah dulu ke pecahan biasa dulu ya. Caranya pertama, ke pecahan biasa dulu, 1/2 dikurangi 0,25 itu kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 25/100. Nah, karena ini beda, 2 dan 100 ini penyebutnya beda loh. Nah, maka dicari KPK-nya. KPK-nya 100. 100 dibagi 2. 50 kali 1, bilangnya menjadi 50. Yang 100 dibagi 101, 1 kali 25 sama dengan 25. Maka menjadi 50/100 dikurangi 25/100. Hasilnya 25/100. Kalau disederhanakan menjadi 1/4. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Kemudian dijadikan desimal semua. Ya. Yang 0,25 sudah, yang setengah 1/2 itu sama dengan 50/100, maka sama dengan 0,50. Baru disusun, cara susun. Ingat komanya harus lurus ya. Lurus. Maka hasilnya 0,25. Nah, demikian. Selamat belajar. Semoga sukses selalu untuk kalian semua anak-anakku kelas 5. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.